Halo radio. Yuk masuk bos. eh ke atas sekarang kita rapat, ada yang mau gua bahas. Oke oke bos. Ini duduk duduk duduk. Ini ada apa bos? Silakan duduk terlebih dahulu. Ikut dulu pada. Satu dua tiga empat. Ini 4 orang kah? Saya sih lagi ganti baju ya. Oke. Dang dang duduk dang. Loh, Oke, bisa kita mulai kah? Oke, jadi gini, mengenai hal yang akan dibahas pada saat ini, kita kan kalian udah tahu belum yang masalah penculikan Jia? Kesulitan dia. Saya belum sedikit apa ya? Itu kita tahu bos. Cuman untuk detailnya belum tahu kan. Jadi seperti ini, waktu itu Jia itu maksudnya kamu apa ngebelakang saya gitu. Jadi gini, si Jia ini waktu berapa minggu, 2 minggu ke belakang itu dia diculik oleh sebuah kelompok yang tidak tahu namanya. Dia itu diculik di Rock Hotel, di tempat bisnis kita, atau di tempat nongkrong kita, yang dimana penculikan ini dia masuk ke dalam, menyergap Jia dan diculik. Setelah itu yang salah itu mereka aliansi. Nah, sampai saat ini pelakunya masih belum ditemukan. Dan saya kenapa mengumpulkan kalian seperti ini, dan kita akan dibagi, kita bisa dibilang akan membuat lagi tim khusus eksekutor, bisa dibilang, yang kalian akan turun ke lapangan. Tugas kalian gampang, cari informasi orang yang menculik Jia ini, seperti itu. Dan untuk pakaian, mungkin dari kalian ada saran mau pakaian seperti apa bagian eksekutor? Untuk pakaian mungkin kita bisa lihat-lihat dulu kan ya bos. Oke, dengan identitas kalian mau identitas seperti apa kalau boleh tahu dari saran dari kalian? Untuk eksekutor sebenarnya tidak harus menarik perhatian orang. Mungkin beberapa baju yang agak tidak mencolok ya. Ntar kita lihat saja bos. Oke, yang pertama itu. Dan setelah terpilih baju, ini bagian eksekutor siapa saja? Kalian mau siapa saja?
mungkin dikarenakan kita hanya sedikit, untuk pembagiannya mungkin setelah esok hari mungkin ya. Oh, gimana? Selamat malam, maaf baru bangun nih. Silakan duduk. Malam tuh. Mungkin dari yang lain ada saran mungkin untuk pembagian anggotanya ini dilakukan sekarang atau besok mungkin. Gimana enaknya bos aja. Oke, mau sekarang boleh, mau besok boleh, dari kalian juga terserah. Kalian maunya sekarang, kalau sekarang ya hayu siapa saja. Kalau mau dipikirkan dulu siapa aja yang bagian eksekutor, silakan dibicarakan. Dan eksekutor ini sebenarnya tidak perlu masuk kota setiap hari. Yang pertama cukup menjadi bisa dibilang, pertama itu kalian mencari informasi. Setelah informasi itu valid dan kalian bisa culik orang tersebut dan tanyakan, eksekusi juga dia, tapi jangan sampai membuat dia mati, atau bisa dibilang buat mereka jera yang menculik si Jia ini. Coba gimana Mr. G? Moriarty. Sepertinya dia sedikit pendiam hari ini. Oke, mungkin dia sedang galau. Coba Jia jelasin masalah kamu yang diculik di Rock Hotel ini ke mereka. Gini, saya tuh datang yang pas kejadian waktu itu kan. Ya benar, mereka sepertinya belum tahu sepenuhnya. Jadi saya sedang sendiri di hotel ini, tiba-tiba ada yang mau ngajak berbisnis. Saya tuh mau membeli klip dan D katanya. Terus saya iyain, mereka suruh datang ke hotel. Pas datang, tiba-tiba datang dari anak-anakan dulu tuh, kemarin dari Esther Secret. Datang namanya kalau nggak salah Jimmy Rocky. Datang ke sini. Awalnya sih menanyakan persenjataan dan harganya persenjataan dan klip. Ada niatan dia mau memberi secara skala besar katanya. Awalnya dia tuh ngajak ketemu di suatu tempat, cuma saya tidak berani ketemu di suatu tempat karena sendiri, sedang enak hati juga. Dan mereka tiba-tiba menodongkan senjata. Terus mereka datang 6 orang dan beda-beda bajunya, menodongkan senjata semua di depan parkiran garasi. Katanya Tuhan ikut saya, cepat, jangan banyak perlawanan, Tuhan ikut saya. Satu, saya ditodong sebuah persenjataan seperti SG, saya ditodong DE. 6 orang dimasukkan ke mobil, 4 pakai mobil, 2 pakai motor Sanchez. Dibawalah ke suatu tempat itu di pegunungan yang dekat dulunya penyebutan Ladang Koka. Mungkin kalian tahu Ladang Koka? Oke. Setelah Pascal ini ya? Iya betul, ke sana, ke sebuah gubuk. Di sebuah gubuk itu banyak, ramai. Ada mungkin bisa dibilang ada 15 orang dari berbagai kelompok tuh, kalau nggak salah dari 4 kelompok. MC yang pakai baju kayak si Mehmet sekarang, terus yang baju ungu dulu,
terus yang baju hoodie pakai topi putih, baju hoodie putih terus topi putih, terus baju merah, celana merah, telanjang, topi merah, terus lagi ada pakai baju kalau nggak salah yang oranye separuh tuh. Mereka ramai di sana dan mereka memberikan sebuah permintaan dan ancaman. Satu, katanya anak LP jangan berani-berani mengganggu anak-anak LS pertama. Yang kedua, mereka meminta sebuah kompensasi atau sebuah bisa dibilang tebusan gak tahu apa gitu, berupa tiap kelompok tuh 2 DE dan 4 klip. Saya baru memberikan 6 DE dan uang 40.000 kepada satu kelompok. Itu ada kalau nggak salah ada 4 atau 4 kelompok tuh di sana. Jadi saya udah keluarin uang 120.000 dan 6 DE. Nah, dari sana saya digiring ke sini, dibawa lagi ke sini ke hotel. Suruh ngeluarin, kata saya kalau DE itu emang klip di petinggi saya, di ketua saya, di godfather saya, bukan di saya. Ya udah DE aja katanya. Gitu, saya keluarin mobil, mereka langsung geledah semua mobil tuh. Digeledah, diambilin DE. Terus mereka masih menodong, minta 2 DE lagi, kata saya nggak ada. Ya udah ikut lagi, mereka bubar ke sini sampai ramai itu di depan. Antara 4 kelompok itu cuma ada berapa ya, 15 yang datang ke sini kalau nggak salah, 15 orang. Nggak tahu siapa dari kelompok mana dulu. Masalahnya ramai lah, tapi 4 kelompok yang tadi itu ikut semua berbagai macam baju tuh. Nah, saya dibawa ke ujung yang deket laut tuh, yang di daerah utara tuh, utara LV, yang ujung deket lapang tenis atau golf tuh kalau nggak salah. Ujung yang ada seperti gudang-gudang, bukan gudang, apa ya, yang deket laut lah. Saya ke sana, ditanya, Anda siap mati? Ya, saya nggak takut sama kematian. Orang itu semua kematian. Apa kata-kata terakhir Anda? Ya, FUG never die. Udah berediting VK. Nah, seperti itu kronologinya. Dan tololnya mereka itu tidak ngeh bahwa di sini banyak CCTV. Coba kalian lihat di sebelah kanan kalian, tulisan Rock Hotel itu ada CCTV berjalan muter. Jadi kita tahu siapa yang masuk ke sini dan mereka melakukan apa. Dan dari kalian ada yang bertanyakan lagi kah? Dan maaf, saya jelaskan kembali, setelah dari itu saya memulihkan ingatan dan saya mengingat, juga terus mengingat. Tiba-tiba ditelepon setelah 4 hari atau 5 hari dari kejadian itu. Saya sembuh dibantu oleh Mr. A, juga Mr. U, juga yang Mr. Hayabusa. Datang sekelompok 4 orang dari Extra Script. Dia membocorkan sebuah informasi bahwa dia meminta maaf atas kejadian penculikan karena dia merasa ketakutan oleh FUG, karena mereka tahu. Saya nggak habis pikir kenapa mereka bisa begitu membocorkan, karena yang menyuruh mereka untuk menculik saya itu dari Masa Kostra, yaitu dia bilang langsung Raden Aceh. Kenapa dia bilang begitu? Karena setelah diberikan misi seperti itu, dijanjikan sebuah persenjataan dan benefit yang lainnya, sampai 1 minggu katanya tidak diberikan juga. Terus mereka marah dan tidak mau ikut lagi permainan dari Masa Kostra. Saya tanya,
Terus Anda membocorkan ini tidak takut atau tidak menyesal dengan kelakuan Anda? Dia bilang, saya takut dan menyesal jika Tuhan Anda masih ada dendam atau masih marah, karena saya tidak mau kehilangan bisnis resort dengan Tuhan katanya. Jadi silakan Tuhan, mau lakukan apa? Saya tembak di kakinya 2 kali, kiri kanan, saya tusuk dadanya. Setelah itu saya dengan baik hati memberikan upah dari sebuah pengakuan dia. Saya kasih 20.000 uang bersih, dan saya kasih 2 klip juga 5 kokain. Terus saya suruh mereka pergi untuk bawa mayatnya ininya, ojinya. Setelah itu saya baru memberitahu ke Mr. U tentang pembahasan mereka membocorkan informasi seperti itu. Itu informasi yang terakhir. Jadi bagaimana Bapak Kita itu ke sudah depannya valid? gimana tuan? Bagaimana dari kalian? Apakah sudah menjelaskan penjelasan dari Jia ini? Yang lain? Diam berarti ya, sudah jelas. Jelas dan Jelas Tuhan. Bagaimana El? Ada yang menanyakan lagi kah? Oh, mungkin dari saya sendiri sih sudah cukup tuan ya. Oke, kita balik ke topik masalah pakaian. Kalian mau terganti sekarang kah untuk memilih-milih baju? Boleh tuan. Sudah, kita ke toko pakaian sekarang.